orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, di sini innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, memuliakan Nabi. Di sini kenapa tidak disebut Muhammad? Karena yang dimuliakan itu semua Nabi. Nanti ini disebut Muhammad, ayatnya nggak berlaku sampai sekarang. Untuk semua Nabi. Itu loh maksudnya. Nah, sholawat maknanya memuliakan. Bahkan orang-orang biasa pun mendapat sholawat dari Allah. Ya, surat kedua 155, 156 dan 157. Nanti di sini ada ulaika alaihim sholawatu mirobihim, sholawat dari Tuhanmu. Coba tolong dibaca dari 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, diri dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat sholawat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, pengertian sholawat ini yang dapat bukan hanya Nabi, orang-orang biasa juga dapat sholawat kalau melaksanakan sesuai dengan ayat di atasnya tadi. Nah, maka sholawat artinya kemuliaan. Itulah orang-orang yang mendapat sholawat dari Tuhannya, kemuliaan dari Tuhannya, dan itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, orang biasa dapat sholawat, Pak, bukan hanya Nabi. Nah, di sini nanti, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi, artinya memuliakanlah Nabi. Cara memuliakan Nabi, kita jangan hanya membaca solawat, tetapi mengikuti ajarannya, gitu, ajaran Nabi, maksudnya gitu. Nah, memuliakan Nabi kok dibaca-baca solawatnya, toh kan kita harus mengikuti perintah-perintah dan ajarannya, toh. Misalnya gini, misalnya Bapak punya orang tua yang ya orangnya itu tekun ibadah, orangnya sabar, suka memberikan nasihat kepada orang lain juga baik. Itu kan anaknya itu diminta supaya memuliakan orang tuanya. Orang tua kita mengatakan, "Le, kowe dadi wong kudu iso mendem jero mikul dhuwur." Itu maksudnya kan memuliakan orang tua. Loh, memuliakan orang tua itu ya harus diikuti perilaku, tingkah laku, perbuatan orang lain diikuti, bukan kok cuma dibaca namanya. Namanya bapaknya itu Karyo Dikromo misalnya. Bapak saya Karyo Dikromo, setiap hari dibaca 1000 kali, ya namanya bukan memuliakan. Memuliakan itu diikuti apa yang dilakukan oleh Nabi tadi. Nah, yang dilakukan Nabi, yang diajarkan Nabi adalah Al-Quran, gitu. Bukan hanya dibaca. Nah, masalah membaca sholawat, kita sudah membaca ketika melakukan sholat, gitu lah, Pak. Jadi kalau membaca sholawat karena kita sholat itu ada perintahnya, Pak, itu insya Allah tidak mengkultuskan, ya. Mengkultuskan itu kan kalau yang tidak ada perintahnya diada-adakan itu. Itu nanti kalau salaman mencium sampai tangannya sampai lama sekali, itu ya jangan, itu nanti terus fotonya dipasang di atas tempat tidur misalnya, itu ya itu namanya nanti mengarah pada pengkultusan. Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita memahami ya secara pelan-pelan tetapi kita cermati itu justru nanti pemahamannya akan wajar-wajar saja. Menghormati orang itu ya sepantasnya menghormati. Yang harus betul-betul kita junjung tinggi itu Allah, Pak.
Jadi harus kita junjung tinggi itu hanya Allah saja. Oleh karena itu kalau kita membaca Al-Fatihah kan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi segala pujian itu hanya untuk Allah, Rabb seluruh alam, tidak untuk yang lain-lain, gitu loh Pak. Kalau yang lain itu menghormati ya sewajarnya saja, gitu. Bisa ditangkap Pak? Atau mungkin ada yang ingin bertanya? Ini kan cukup jelas bahwa sholawat itu nanti kalau panjenengan itu juga taat, juga tabah, ada ujian juga tabah, itu mendapat sholawat dari Tuhannya. Artinya mendapat kemuliaan, gitu loh Pak. Ada yang bertanya? Tanya Pak. Iya, maka. Misal ya sehabis azan terus baca puji-pujian itu gimana Pak? Atau menentang ayat atau gimana? Setelah gimana Pak? Setelah azan Membaca? puji-pujian atau sholawat-sholawatan? Sholawatan ya. Gini Pak, sekarang nuwun sewu. Katakanlah misalnya sholat duhur Pak ya. Misalnya jadwal sholat itu jam 12 misalnya. Biasanya penjenengan adzan kan jam ini Pak. Jam 12 baru adzan kan? Nah, berarti nanti Bapak itu sholatnya terlambat. Masih pujian lama lagi, nanti terlambatnya lebih jauh lagi. Padahal di dalam surat 4 ayat 103 itu sholat harus tepat pada waktunya. Kalau adanya waktu sholat terus ijek pakai pujian ya otomatis melanggar ayat ini. 4:103, sholat harus dilakukan tepat pada waktunya. Nah, kecuali nek adanya itu sebelum jam ini kan jam sholat bukan jam adzan Pak. Ya kita sadar bahwa ini yang ditempelkan di tembok-tembok itu kan jam sholat bukan jam adzan. Nah kalau panjenengan adanya pada waktu jam ini ijek sholawatan terus nanti ada sholat sunat ditunggu, ada yang datang lagi sholat sunat tunggu lagi. Nah nanti sholatnya kan terlambatnya jauh sekali. Kalau misalnya pesawat sudah sampai Jakarta. Kalau belum masuk jamnya boleh nggak? Gimana Pak? Kalau belum masuk jamnya sholat terus kita baca sholawat-sholawatan gitu, akan misalnya bacanya gimana Pak? Sholawat yang Anda Bapak maksudkan? ya dalam umum sholawatan gitu Ya boleh tapi jangan keras-keras. Oh iya. Kan di dalam surat ke-7 ayat 55 ya. Kemudian surat ke-7 ayat 205. Ini kan kalau kita memohon kepada Allah aja supaya di dalam hati. Ya. Kita mestinya kalau surat ke Al-Fatihah tadi ayat 2 tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mau memuji Allah lah silahkan. Surat ke-7 180 itu kan Asmaul Husna. Bacalah Asmaul Husna itu surat 59 ayat 22, 23, 24. Silahkan baca sebanyak-banyaknya tapi di dalam hati. Naik keras-keras nanti ada orang lain sholat terganggu. Loh, sholat saja sudah berapa? Karena mendengarkan yang baca keras tadi. Di sini ya ada tuntunan-tuntunan yang harus kita pahami. Oke. Di sini biasanya sehabis sholat tahajud itu membaca selawat yang sebanyak-banyaknya itu termasuk mengutuskan atau tidak? Nah sekarang saya tanya dulu, sehabis tahajud suruh baca salat sebanyak-banyak itu dasarnya mana? Saya tanya dulu. Nah, loh, dasarnya kan kita suruh dzikir kepada Allah sebanyak-banyak. Surat 33 ayat 41 Pak. 3341 ini dzikirnya kepada Allah sebanyak-banyaknya, bukan suruh baca sholawat sebanyak-banyaknya. Coba tolong baca surat 3341. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, kan suruh menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Nanti kalau kita yang lain-lain itu Allah dilupakan. Lah yang mendingan baca nama Allah sebanyak-banyak tadi surat 7180 tadi. Surat 59 ayat 22, 23 dan 24 itu kan Asmaul Husna itu. Baca dalam hati kita sesuai dengan surat ke-7 ayat 205. Nah, itu nanti akan menimbulkan namanya kesadaran kolbu. Nah, ayat ini yang menyampaikan Nabi, tapi Nabi dulu mesti juga melakukan begitu, Pak. Zikir sebanyak-banyaknya dengan menyebut nama Allah, bukan menyebut dirinya sendiri. Ya toh?
ini nanti juga realisasinya surat 403 tadi. Setelah kamu melakukan sholat, coba tolong 403. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, kan berarti kan sesudah melaksanakan sholat, adalah kamu zikir kepada Allah baik dalam duduk, berdiri, dan berbaring. Ini yang harus dimuliakan oleh Allah, Pak. Jangan yang lain-lain. Kalau masalah sholat ini memuliakan Nabi tadi, kita mengikuti ajaran yang membaca sholawat, kita sudah membaca ketika sholat. Yang dibaca sebanyak-banyaknya adalah zikir kepada Allah. Bisa ditangkap? Nah, supaya kita tidak salah kaprah, Pak. Nah, misalnya ada orang datang ke kuburan, nanti orang yang di situ dimintai berkah, ini aduh ini gimana? Mohon tanya, Pak. Iya, monggo, Pak. Zaman sekarang kalau ada bencana atau musibah, biasanya terus menjalankan doa istighosah bersama-sama di lapangan dengan perkataan yang gimana, keras-keras itu gimana, Pak, hukumnya, Pak? Makasih. Sebenarnya ini tadi sudah cukup, Pak. Ya, surat kedua ayat 186. Surat 50 ayat 16, Pak. Ya, surat ke-7 ayat 55, surat ke-7 ayat 205. Ini sebenarnya sudah cukup bahwa kita berdoa itu nggak boleh keras-keras di sini ayatnya. Coba tolong baca surat 7 ayat 55 dan surat ke-7 ayat 205. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tidak menyukai, Pak. Tidak menyukai itu kalau dikasih tanda kurung benci. Apa rumah samu Gusti Allah ki budak? Jadi kita sering mengatakan Allah Maha mendengar, maka supaya dengan bahasa yang lemah lembut. Coba sekarang surat 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifyatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini kan perintah ini. Jadi sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu, itu dalam hatimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut. Jangan keraskan suaramu. Mbok batin saja Allah itu dengar ini. Karena di sini ayat ini mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat kepadamu dengan urat lehernya. Kan berarti kan nggak usah keras-keras. Mosok ngomong karo bapak ini ngarepe kok bengok-bengok, bapaknya malah marah nanti. Lah ini kan dekat dengan urat leher, Pak. Coba 50 ayat 16, Pak.
Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, ini kan berarti kan sejalan Pak, surat 7:205 tadi kan sejalan dengan ayat ini, karena Allah itu lebih dekat dengan urat leher kita. Itu mbok batin aja Allah tahu. Maka kalau pengen doanya dikabulkan ya seperti petunjuknya Allah itu. Kan begitu Pak. Nah ini seluruh ayat-ayat itu dan masih banyak yang lain Pak. Itu dulu yang menyampaikan adalah lesan Nabi Muhammad selaku penerima wahyu. Berarti selaku Nabi dan juga selaku Rasul gitu. Cukup Pak ya? Mungkin yang lain? Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, memang ya kita terus terang aja juga harus mengakui dan menyadari bahwa Al-Quran itu 6.000 sekian. Yang sering saya katakan, kalau kita pelajari setiap hari pun sampai umur kita habis itu insya Allah belum selesai Pak. Loh 6.000 sekian itu gak sedikit loh Pak. Coba 6.348 ayat. Ini termasuk basmalah. Kita pelajari dalam arti kata memahami pengertian yang sebenarnya. Kalau cuma dihafal itu aja ya gampang kalau cuma dihafal. Sekarang kan banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Quran. Rata-rata nanti yang alumni pondok itu biasanya hafal. Tetapi hafal kan belum tentu mengerti. Artinya mengerti dalam arti kata rangkaian ayat-ayat yang terkait seperti tadi. Kalau misalnya nggak mengerti, coba doa itu bagaimana? Nah, kan belum tentu tahu. Nah, milah Ibrahim itu bagaimana? Kok itu tadi orang yang membenci milah Ibrahim dari memperbodoh diri? Kan juga belum tentu tahu. Nah, di sini kan betul-betul harus dijelajah secara keseluruhan ayat per ayat sesuai dengan surat 38 ayat 29 itu. Ditadabur istilahnya, ditadabur ayat-ayatnya. Ditadabur itu harus diteliti. Diteliti dan diperhatikan, Pak. Harus berhenti dulu diperhatikan. Kan lama. Maka saya katakan sampai umur kita habis belum tentu selesai. Ini saja dulu Nabi Muhammad menerima hampir 23 tahun, Pak. Ini yang menerima seorang nabi, Pak. Ya. 23 tahun lah. Kalau kita mempelajari sampai paham, itu kan harusnya 50 tahun. Harus lebih lama. Loh iya Nabi saya terimain 2-3 tahun. Kalau kita belajar ingin paham betul tentang kandungan Al-Quran itu harus 50 tahun waktu dipakai, dan itu harus setiap hari. Nah coba kita bayangkan, belajar ini cuma guru pendak Ramadan katam gitu kan. Tapi selain Ramadan enggak Pak. Selain Ramadan yang dibaca surat Yasin. Apalagi cuma ayat kursi. Ayat kursi cuma satu ayat, surat Al-Baqarah ayat 255 itu. Walaupun itu dibaca 1000 kali atau 10.000 kali, kita tidak akan mendapat petunjuk. Karena petunjuknya itu seluruh Al-Quran itu tentang berbagai hal. Misalnya contoh gini Pak. Bapak misalnya beli mobil baru ya. Mobil baru itu kan biasanya ada petunjuk dari pabrik Pak. Ya, ada petunjuknya kan. Tapi petunjuknya bahasa Inggris. Kemudian Bapak memanggil saudara-saudaranya semua atau teman-teman. Pak, ini nanti malam Bapak saya undang ke rumah saya. Saya kan barusan beli mobil baru. Terus petunjuknya difotokopi. Terus dibagikan loh, dibaca bersama-sama sambil dilakukan. Kira-kira nanti dia dapat petunjuk untuk memperbaiki mobil nggak? Ya nggak bisa. Apalagi kalau cuma yang dibaca itu nggak seluruhnya. Sama saja Al-Quran itu petunjuk, itu akan menunjukkan manakala kita paham. Nah kalau cuma dibaca, dilakukan ayat-ayat tertentu, walaupun sampai berapa ribu kali ya cuma itu makin lama makin hafal. Maknanya petunjuk itu seperti itu, akan menunjukkan tentang berbagai hal sesuai dengan ayat-ayat yang kita kaji.
Kalau ayat itu menerangkan tentang ibadah haji, tentu saja nanti kita akan bisa melakukan haji yang benar sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Allah. Kalau pengen sholat, yaitu nanti pengen berdoa, itu tadi. Dan banyak hal gitu loh Pak. Bahkan hal-hal yang belum bisa dipikirkan dan tidak mungkin bisa diteliti oleh manusia pun Allah bisa menjelaskan dalam Al-Quran. Apalagi cuma sholat. Yang namanya hari kiamat, hari kehancuran total, nanti hari berbangkit, surga neraka itu kan orang tidak mungkin bisa melihat Pak, tidak pun bisa meneliti dengan ilmu pengetahuan. Itu Allah saja bisa menjelaskan lewat Al-Quran kok. Apalagi cuma sholat. Sholat itu kan Allah yang merintah, ya mesti bisa. Nah kita ini kadang-kadang membatasi diri kita sendiri, akhirnya sempit Pak wilayah kita. Nah gitu loh, kita jangan mempersempit wilayah pemikiran kita sendiri. Allah itu Rabbul Alamin, tentu saja bisa menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Nanti jangan menanyakan hal-hal yang berbentuk teknis gitu loh Pak. Wah itu gerakan-gerakannya pada. Lah nanti juga ditanya, kalau kita disuruh di dalam Al-Quran kan, disuruh menutup aurat, apakah ada di dalam Al-Quran atau mungkin keterangan yang lain bahwa oh cara nenun itu begini, cara jahit baju modelnya begini? Enggak ada. Itu teknis, pemikiran manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Itu tidak perlu dijelaskan. Nanti manusia akan berkembang sendiri pola pikirnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Sudah barang tentu menutup aurat di daerah panas, daerah dingin, daerah tropis, itu modelnya mesti berbeda. Gitu loh Pak pengertiannya. Kita jangan mempersempit dan jangan, istilahnya kalau saya mengatakan, jangan mengungkung pikiran kita sendiri, membodohi diri istilahnya. Kan kalau kita memahami sesuatu, misalnya katakanlah misalnya keliru, kan saudara kita yang lain bisa meluruskan. Kan seseorang yang belajar itu untuk mencari yang benar, bukan untuk mencari yang salah. Dan orang yang belajar kemudian memberitahu kepada orang lain tidak bermaksud untuk menyesatkan orang. Justru sebaliknya, supaya teman-teman kita tidak tersesat, karena Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk itu akan menunjukkan tentang sesuatu yang Anda keliru, nanti akan ditunjukkan oleh ayatnya. Lah ternyata loh, untuk mundungo ternyata keliru kan. Kalau petunjuknya seperti ini, gambarannya seperti itu. Nah, kalau kita tidak memahami ini kan nggak tahu Pak, keliru juga nggak tahu. Nah ini kan, coba surat ke-7 146 Pak. Ini kalau saya mengatakan skakster ini Pak. Loh, ya skakster itu artinya semesan keras gitu loh. Tanya Pak. Ini mau baca ayat dulu. Sebentar, ini baca dulu Pak ayatnya. Sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat-ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Nah, coba siapakah yang dikenai ayat ini? Jadi Allah mengatakan, akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa alasan yang hak. Siapakah orang yang sombong itu? Jika mereka melihat setiap ayat tidak beriman dengannya.
Jika mereka melihat garis hukum atau jalan menuju petunjuk, tidak mau memakai. Tapi justru jika mereka melihat jalan yang sesat, malah yang dipakai. Kenapa begitu? Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka itu lalai, artinya tidak dipelajari. Nah, karena lalai dan mendustakan ayat Allah itu, yang dipegang teguh itu ternyata keliru, tidak tahu. Tetapi kalau diberitahu tentang ayat, malah tidak mau beriman. Jalan menuju petunjuk juga tidak mau pakai. Nah, lalu siapakah gerangan yang dikenai ayat-ayat ini? Kan juga kita semua. Nah, ya yang mendustakan ayat-ayat Allah tadi. Ayatnya jelas tegas, Pak, saya katakan sekak seter tadi. Loh, kalau dikasih ayat malah nggak mau beriman. Loh, ngaji kok ayat-ayat gitu loh. Tapi kalau yang garis menuju petunjuk, garis hukum menuju petunjuk nggak mau. Tapi yang bukan, yang keliru malah dipegang teguh. Allah menegaskan yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka itu lalai, tidak mau mempelajari. Akibatnya yang dipegang itu keliru, tapi dia tidak tahu. Maksudnya begitu loh, Pak. Nah, ayat ini yang dicermati, waduh, Masya Allah, orang bisa menangis, Pak. Jangan-jangan saya sendiri. Itu loh, Pak, pacarnya. Sehingga kita harus betul cermat. Karena sebenarnya setiap apapun yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, Allah sudah memberikan petunjuknya sebenarnya. Kalau kita memperhatikan, tapi kebanyakan orang lalai kok. Kan kemarin sholat 30 kan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berarti kan yang tahu sedikit. Apakah kita termasuk yang sedikit atau yang banyak? Monggo, Pak. Kembali ke masalah tadi tentang kalau kebanyakan sekarang ini kan orang mengaji itu kan gampangnya hanya tadarus tanpa dianalisa pengertian dari ayat-ayat itu. Yeah. Itu kalau yang saya rasakan atau yang saya lihat itu kan kebanyakan orientasi dari yang dilakukan itu kan pahala. Ya, betul. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya hakikat dari pahala dan dosa itu apa, Pak? Apakah ada hubungannya dengan hukum sebab akibat? Jadi bisa diartikan mungkin apakah pahala dan dosa itu adalah suatu akibat dari apa yang kita lakukan. Terima kasih. Benar, Pak, itu sebenarnya Bapak udah jawab sendiri itu. Jadi pahala itu artinya balasan, Pak, ya. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu itu kita nggak usah ini, wah nanti mudah-mudahan saya dapat pahala sekian, nggak usah. Ya, coba sekarang saya berikan contoh konkret ya. Jadi kan Allah menempatkan pada tiap-tiap diri itu alat perekam, Pak. Ya, misalnya seperti ini ya. Nah, alat perekam seperti ini ya. Kalau kita bikin CD, di tiap manusia, kuduk kiri dan kanan sudah ada alat perekam. Seluruh apapun yang kita lakukan, baik diminta apa tidak, itu mesti akan terekam. Pahala itu balasan. Kalau kita berbuat baik, sudah barang tentu balasannya baik. Kalau berbuat tidak baik, sudah barang tentu balasannya ini tadi, karena kita melakukan dosa itu berarti kesalahan-kesalahan, akibatnya juga balasannya jelek, begitu loh, Pak. Kan selama ini kalau orang melakukan sesuatu, wah nanti kamu sholat begini-begini supaya dapat pahala. Nggak usah dikatakan mendapat pahala, itu pasti akan diberikan pahala oleh Allah. Karena itu semuanya sudah terekam secara otomatis. Sehingga dengan demikian, kalau kita melakukan sesuatu itu ya harus betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu supaya kita bisa kusuk pada Allah gitu loh, Pak. Kalau kita hanya mengharapkan balasan, kan misalnya gambarannya gini, panjenengan kerja di satu perusahaan, masuk setiap absen pagi laporan sama pimpinannya, Pak nanti saya akhir bulan digaji loh ya. Terus besok datang lagi absen lagi ngomong, Pak nanti saya akhir bulan digaji ya. Lah, kamu nggak usah bilang digaji aja lah, asal kamu masuk terus nanti digaji. Nah begitu juga kalau kita melakukan sesuatu ini, Allah itu pasti memberikan balasan gitu loh, Pak. Nah memang selama ini kita dikondisikan oleh satu pemikiran bahwa wah nanti kalau kamu melakukan begini pahalanya dilipatkan sekian kali. Pahala itu kelipatannya 10 kali, 700 kali tanpa perhitungan. Nah ukurannya bagaimana? Yang lebih tahu Allah ini, Pak.
Oh, ini kalau kualitasnya begini cuma 10 kali kelipatannya. Wah, itu kualitasnya nggak dilipatkan, cuma 1 aja. Misalnya begitu. Wah, untuk orang yang ini 700 kali. Wah, ini tanpa perhitungan. Tergantung kualitas daripada perbuatan yang kita lakukan. Ya. Di sini ada surat 6 ayat 160. Surat 2 261, di sini surat 40 ayat 40. Akan dilipatkan 10 kali, 700 kali tanpa perhitungan. Nah, supaya kita mendapat kelipatan tanpa perhitungan, pada saat kita melakukan sesuatu serahkan kepada Allah sepenuh hati tanpa ada harapan apa-apa kecuali hanya serah sepenuhnya kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika kita berdoa ya, kalau pada saat panjenengan melakukan doa sudah ketoke kusuk, ketoke ya. Setelah selesai berdoa, jangan berpikir sendiri, wah, doa saya tadi dikabulkan apa tidak ya? Maka pada saat itu doa Anda sudah ditolak. Loh, yang nolak pikiran kita sendiri. Gini ya. Jangan kita berdoa aja mbok menawa. Sungguh-sungguh gitu loh, Pak. Nek gur mbok menawa ya mbok menawa tenan entuke. Mbok sekali-sekali Pak menawa gitu loh. Nah, orang yang berdoa itu kan ini kepala kita, Pak. Para ahli spiritual itu memahami ada otak belahan kiri dan otak belahan kanan. Kiri itu yang bersifat rasional, kanan yang bersifat intuitif. Ya Pak ya. Nah, kiri pada umumnya hubungannya dengan duniawi. Kanan itu yang bersifat spiritual tadi. Ini datang dari sini bawah. Di bawah pusar itu ada gudang energi, Pak. Pada saat orang berdoa itu melalui niat. Niat nanti akan didorong oleh pikiran kita. Pikiran kita akan mendorong energi yang ada di bawah pusar itu naik. Tengah-tengah sini ada hati nurani, naik di kepala akan berbelok ke otak belahan kanan. Di sini ada sentral intuisi, nanti akan berproses sesuai dengan hukum sebab akibat. Ya, ingat bahwa kita berdoa harus sesuai dengan keadaan yang berlaku. Jangan tukang becak pengen jadi presiden juga bisa, padahal nggak pernah sekolah misalnya gitu. Harus sesuai. Ya, berdoa itu sesuai dengan keadaannya, misalnya orang berdagang atau orang pengusaha supaya lancar. Tetapi di dalam doa ini sebaiknya serahkan diri kepada Allah, nanti dia akan berproses sendiri. Dia akan meluncur. Pada saat panjenengan berdoa selesai kemudian, wah, doa saya apa dikabulkan ya? Pada saat Anda berpikir seperti itu, maka yang meluncur tadi akan ditarik kembali ke sini. Nggak jadi jalan. Karena sudah dibatalkan sendiri. Kenapa? Di dalam alam semesta ini yang sering saya katakan ada makrokosmos dan mikrokosmos, itu sudah ada program. Surat 57 ayat 22. Ini program. Tetapi seluruh program berlaku surat 18, 84 dan 85. Berlaku hukum sebab akibat. Di sini ada kata-kata sababa. Maka ikutilah sababa itu. Nah, maka semuanya berproses melalui hukum sebab akibat yang programnya sudah ada. Nek perjalanan misalnya ngetik nih komputer, wis di print, kertasnya sudah dipasang. Gitu. Misalnya yang di print itu misalnya halaman 1 sampai 10. Kita nggak usah, kalau sudah oke itu rasa dadak bolak-balik ngomong halaman 1 loh, jangan keliru, 2 ya setelah itu, nggak usah. Komputer sudah tahu bahasa program yang diklik tadi. Nah, ketika kita berdoa, program yang ditetapkan Allah juga sudah bisa membaca program kita. Itulah Pak pengertiannya. Ketika kita melihat kemarin penelitiannya Masaru Emoto itu dari Jepang itu, air saja kan mengerti bahasa program dari berbagai bahasa. Oh, kalau dengan bahasa Inggris nanti dia reaksinya seperti ini, dengan bahasa Jepang seperti ini, dengan bahasa Korea seperti ini, dengan bahasa Malaysia seperti ini. Kan reaksinya beda, tapi semuanya positif, bagus gitu loh. Karena apa? Seluruhnya bisa membaca program yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga Allah nanti kan tinggal melaksanakan sesuai dengan pengendalian program ini. Kalau kita berjalan sesuai dengan program, nggak ada masalah. Nah, yang sering kita terjadi salah kaprah, Pak. Gini. Nah, kamu kalau malam itu sholat tahajud, nanti biar rezekinya lancar. Itu jangan begitu, ayatnya tidak mengatakan begitu, Pak. Surat 17-79 itu, wa minal laili fatahajat bihi nafilatalaka asayab asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan dari bagian malam adalah kamu bertahajud agar kamu mendapat amalan tambahan, sehingga nanti kamu akan ditempatkan pada maqama mahmuda, makom yang terpuji.
kebesaran yang terpuji. Gak ada hubungannya dengan masalah rezeki. Orang gak sholat aja rezekinya banyak kok. Allah kan selalu memberi kepada siapa saja. Nah, di sini kita harus tahu tujuannya tahajud bukan untuk minta supaya rezekinya lancar. Sebelum tahajud orang sudah diberi rezeki. Rezeki itu artinya pemberian. Oksigen yang kita hirup itu adalah rezeki dari Allah. Umur panjang adalah rezeki dari Allah. Kesehatan adalah rezeki dari Allah. Ye. Kalau sholat malam itu juga menjalankan sunnah Rasul gitu Pak. Pahalanya lebih. Pakai mic Pak, tolong Pak. Bilangnya akan tercapai apa yang dikehendaki gitu Pak. Apa ya betul itu Pak? Terima kasih. Nah, maksudnya tercapai yang dikehendaki seperti apa? Kan tiap orang kehendaknya beda-beda, Pak. Nah, nanti nek kehendaknya jelek gimana? Nah, yang dikehendaki yang seperti apa? Tentu saja kehendak yang baik bagi dirinya sendiri gitu Pak. Jadi sebenarnya gini Pak, kan tempo hari sudah kita jelaskan pada pokok bahasan sholat. Sholat malam itu kalau dikatakan sunnah Rasul itu benar, karena Rasul selalu melakukan sholat malam, karena ayatnya ada gitu loh Pak. Begitu juga tahajud. Nah, kalau orang tidak pernah tahajud, surat 1779 tadi, di sini kan tahajud Pak. Orang yang tahajud tujuannya adalah makom mahmuda, makom yang terpuji, kebesaran yang terpuji. Lah, kalau orang itu tidak pernah melakukan tahajud, ya tidak pernah mendapatkan makom yang terpuji. Lah, makom terpuji menurut ketentuan Allah ini lebih daripada sekedar materi. Kalau tadi yang Bapak ungkapkan tadi, pada umumnya orang kan materi Pak larinya. Ya, kamu sholat malam, kamu tahajud nanti supaya rezekimu lancar, nanti kamu naik pangkat, gak ada hubungannya. Di sini nggak ada. Dari malam hari adalah bertahajud supaya kamu naik pangkat, nggak ada Pak. Nah, naik pangkat itu tadi nanti hubungan dengan sebab akibat tadi. Kita jangan membelokkan satu pengertian yang akhirnya menjadikan kita terkungkung lagi oleh satu sistem pemahaman yang keliru, akhirnya menjadikan kita terbawa oleh arus, sehingga nanti niatnya itu bukan kepada Allah, kepada pangkatnya tadi. Tapi kan setelah sholat selesai mohon. Nah, boleh saja setelah selesai. Mohon apa saja. Iya, mohon apa saja. Oh, enggak mohon aja dikasih kok. Ya. Saya katakan tadi, kalau sebenarnya manusia itu seluruh program yang ditentukan Allah dilaksanakan dengan baik, itu nggak ada masalah Pak. Masalah itu muncul kan karena ulah tangan-tangan manusia. Ya, surat 30 ayat 41 itu loh. Jadi kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan-tangan manusia. Nah, ulah tangan manusia itu ada yang fisik, ada non fisik. Kalau kita menentang ketentuan hukum Allah, itu juga termasuk merusak ketentuan hukum Allah. Akibatnya juga akan banyak ekses-ekses yang negatif yang akan menimpa manusia itu sendiri. Pengertiannya demikian. Sehingga kembali kepada masalah pahala tadi, jangan ini Pak, kita jangan dikondisikan oleh itulah. Nggak usah minta pun Allah pasti akan memberikan pahala itu. Nah, dengan pengertian bahwa Al-Quran sebagai petunjuk harus kita pahami supaya kita mendapat petunjuk, bukan supaya mendapat pahala. Kalau orang rajin membaca ya ayat tertentu, itu pahalanya nanti hanya semakin hafal. Itu pahala yang diperoleh. Semakin hafal karena setiap hari dibaca, tapi tidak tahu maknanya, ya tidak dapat petunjuk. Karena petunjuk itu akan memberitahukan tentang sesuatu sesuai dengan ayat-ayat yang dibaca itu tadi. Kalau cuma dihafal kan nggak ngerti Pak. Ini petunjuk tentang apa ya? Wah, saya nggak tahu ini. Begitu Pak ya? Bisa ditangkap? Ya. Kembali tanya lagi Pak. Monggo. Zamannya sekarang ini kebanyakan orang tuanya atau saudaranya itu biasanya harianan tidak menjalankan sholat saja tidak, tapi setelah meninggal dunia disalatkan, dan tiap 3 hari, 7 hari sampai 1000 hari dibacakan yasin atau doa bersama, malah ngundang orang banyak. Itu hukumnya gimana Pak? Mohon tanya. Makasih. Sebenarnya itu dulu juga sudah kami jelaskan bahwa sebenarnya acara seperti itu adalah dari ajaran agama lain. Di dalam ajaran Islam tidak ada ajaran seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena gini Pak, dulu sebelum Islam itu masuk, di sini kan sudah ada agama Pak, animisme.
dinamisme, kemudian Hindu, Buddha. Nah, agama-agama ini adalah memuja atau mengagungkan roh, gitu loh Pak. Nah, ketika Islam masuk, sulit mau menembus ini. Sulit Pak, kan loh, dia udah punya agama mengagungkan roh. Tapi lama-lama para pembawa ajaran Islam ini juga nggak putus asa, masuk dengan berbagai cara, mungkin menikah dengan anaknya, dengan cucunya, gitu lah. Tetapi ketika dia masuk di sini Islam itu membaur, paling tidak harus mengikuti budayanya mereka, gitu lah Pak. Nah, karena sudah menjadi menantunya misalnya, otomatis akan membaur. Nanti dah sekarang gini aja, nah, karena kamu sekarang sudah menjadi menantu saya, itu ya sudah, kita nggak usah ini pokoknya rukun. Nanti nek saya sesaji kamu yang berdoa, gitu loh. Dulunya begitu. Nah, kemudian para dai ini atau Islam ini tadi mencoba untuk memasukkan ajaran Islam dengan membaca ayat-ayat tertentu. Wah, nanti sampean hafal ayat kursi, itu nanti pahalanya sekian. Dulunya gitu. Nah, terus diajari, jangan anak mudanya diajari. Loh, kok ternyata gampang ya ayat kursi. Nah, akhirnya terus berkembang dengan membaca ayat-ayat kursi tok, gitu, bukan yang lain-lain. Nah, sampai sang dai ini meninggal belum pernah diralat keterangan seperti itu. Akibatnya sampai turun-temurun dianggapnya itu ajaran Islam. Itu loh Pak masalahnya. Kalau kita melihat sejarah masuknya Islam kan belakangan. Nah, sehingga kita harus menyadari bahwa setelah berkembang, setelah maju, kita juga harus mengadakan satu pemahaman ulang, penelitian ulang, supaya pemahamannya itu benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Bisa ditangkap ya Pak? Ya. Cuma sayangnya kalau hal-hal seperti ini kemudian di kemudian hari ada orang yang mencoba untuk menjelaskan yang sebenarnya begini Pak, itu tetap nggak mau mereka. Wah, nggak bisa, dari orang tua saya dulu, kakek saya dulu begini kok, kamu itu malah mengada-ada, kan begitu. Biasanya kan begitu Pak. Nah, akibatnya kita juga mengalami kesulitan juga. Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, oleh karena itu ya kita harus betul-betul ngaji itu terus menerus Pak. Dan kalau bisa yang dibaca jangan hanya ayat-ayat tertentu, tapi kita analisakan secara keseluruhan sehingga kita akan memperoleh pengertian yang sebenarnya. Nah, ini tadi kembali kepada masalah pengertian Rasul tadi ya, bahwa memang Rasul itu adalah utusan. Nah, Rasul itu jumlahnya banyak, bukan hanya Muhammad saja. Ibrahim dulu juga Rasul, Isa Al-Masih juga Rasul. Tentu saja tidak dibedakan antara Rasul yang sekarang, yang sebagai penerima Al-Quran maupun juga sebagai penerima Taurat, karena kandungan hukumnya itu sama, datang dari Allah yang satu. Pengertiannya demikian. Bapak-bapak dan ibu sekalian ya, setelah kita memahami pengertian tentang Rasul secara garis besar, nanti akan kita rinci tentang Muhammad selaku Rasul itu pada pokok bahasan berikutnya. Kemudian tadi bab yang kedua kan hadis Pak. Sebenarnya hadis ini juga merupakan istilah yang ada di dalam Al-Quran, yang artinya itu bisa berita, bisa perkabaran, bisa perkataan ya. Sejarah termasuk perkabaran tidak? Memang perkabaran itu sendiri ada yang berbentuk sejarah, ada yang berbentuk cerita. Kalau di sini ada istilah sejarah Pak ya. Perkabaran itu ada yang berbentuk sejarah, ada yang berbentuk cerita. Sejarah ini pun juga bahasa ini lain Pak. History ya. Tulisannya begini Pak ya. Nah, kemudian di sini story. Story itu cerita, kalau history sejarah. Nah, sejarah ini biasanya ditulis oleh seorang ahli sejarah sesuai dengan fakta yang diteliti. Misalnya sejarah tentang Nabi Muhammad dulu bapaknya namanya Abdullah, misalnya gitu ya. Kemudian
menerima wahyu setelah umur 40 tahun. Ketika umur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Itu kan sejarah tentang pribadi lah. Sejarah seperti itu biasanya ditulis apa adanya dan tidak ada orang yang merekayasa. Karena direkayasa pun tidak ada keuntungannya. Tetapi kalau yang namanya story, cerita ini tadi, itu biasanya ada yang merekayasa. Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik, masalah lain-lain ya, masalah kemudian kepopuleran, itu biasanya banyak direkayasa. Terutama orang-orang yang tidak suka dengan orang yang punya pengertian-pengertian yang ditulis dalam cerita ini tadi. Banyak orang lain yang kemudian ngiri, nggak senang, direkayasa. Akhirnya menimbulkan satu kerancuan di masa-masa berikutnya. Ini sejak dulu Pak, sejak dulu dan berlaku sampai sekarang. Yang namanya cerita ini tadi. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan ayat-ayat atau kita dapatkan ayat-ayat yang menggunakan istilah hadis. Nah, artinya berita, perkabaran, perkataan ya. Kalau perkataan dalam Al-Quran berarti perkataan Allah berupa firman. Firman Allah itu namanya perkataan. Kalau perkabaran itu tentang sesuatu. Ya, nanti akan kita lihat beberapa contoh ayat-ayat yang mengandung istilah hadis. Setelah itu nanti selanjutnya akan kita pahami dengan istilah hadis Nabi, Pak. Ini hadis yang kita temukan di dalam atau kita pahami di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita lihat surat 487, Pak. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar hadisnya daripada Allah? Hadis di sini artinya perkabaran, Pak. Jadi Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Akan Dia kumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Dan siapakah yang lebih benar daripada Allah tentang hadis atau perkabaran? Artinya ayat ini memberi berita kepada kita bahwa nanti kita semua ini akan dikumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan. Nah, yang bisa memberikan berita kebenaran tentang hari kiamat dikumpulkan itu hanya Allah, gitu Pak. Manusia tidak mungkin bisa membuat berita seperti itu, tidak bisa membuat perkabaran seperti itu. Maka di situ, waman asdaqu minallahi hadisa. Siapakah yang lebih benar daripada Allah tentang hadis atau tentang perkabaran? Maka hadis di dalam ayat ini artinya perkabaran. Nah, kan supaya hadisnya kita nampakkan nanti, supaya kita bisa pahami tentang istilah hadis Nabi tadi ya. Yang selama ini kan seolah-olah kan tadi kan Rasul itu identik dengan hadis. Taatlah kepada Allah berarti Al-Quran, taat kepada Rasul berarti hadis. Setelah kita tahu tentang tugas-tugas Rasul tadi atau pengertian Rasul secara umum, nanti akan kita juga pahami istilah Rasul secara spesifik. Muhammad selaku Rasul itu bagaimana gitu, apa yang dilakukan, nanti akan kita lihat di dalam ayat-ayat. Nah, sekarang kita memahami pengertian hadis. Setelah itu nanti kita akan memahami tentang pengertian sunnah. Yang selama ini as-sunnah itu dianggap sama dengan hadis kan, gitu kan. Sekarang kita lihat surat 4 140, Pak.
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki hadis yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Nah, coba jangan perhatikan, Pak. Waqad nazzala alaikum fil kitab. Sungguh dia menurunkan atasmu pada kitab, itu artinya pada ketetapan, bahwa ya, an idza sami'tum ayatillahi yakfaru biha, bahwa ketika kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkarinya gitu. Wa yastahza'u biha, dan diperolok-olokkannya, fala taq'udu ma'ahum, maka kamu jangan duduk bersama mereka, hatta yahudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka akan berolok pada hadis yang lain selain Al-Quran. Kemudian innakum idza misluhum, sesungguhnya kamu ketika itu sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di dalam jahanam semuanya. Nah, nek kamu mendengar ayat-ayat Allah diperolok-olokkan, kemudian mereka berbicara fi hadisin ghairi, kok kamu itu tetap duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka, kemudian kesimpulan ayat ini berarti kamu munafik, gitu loh, Pak. Ini kan di sini hadis di dalam ayat ini itu artinya ya perkataan. Di sini ada ayat-ayat diperolok-olok, diingkari. Allah mengatakan jangan duduk bersama mereka. Tapi di sini hanya mendengar tadi, Pak. Kalau mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan berolok, jangan duduk bersama mereka. Karena nanti dia ente-ente aneh, itu nanti akan berbicara dengan perkataan yang lain, dengan bihadisin ghairi, selain Al-Quran sing diomongin begitu. Ketika itu kamu sama dengan mereka. Nanti Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di dalam jahanam semuanya. Berarti kalau kita mengikuti orang yang memperolok ayat, kemudian dia justru malah berbicara fi hadisin ghairi, berarti dianggap munafik. Nah, di sini hadis yang dimaksud adalah perkataan bi hadisin ghairi. Sekarang kita lihat surat 6 ayat 68. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila kamu melihat
orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan hadis yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Ya, coba. Di sini tadi kalau yang itu kalau kamu mendengar, kalau di sini ketika kamu melihat. Jadi fa idza ra'aital ladzi yahuduna fi ayatina fa'rid anhum. Dan ketika kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok pada ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Tinggalkanlah mereka, tadi kan berarti berpaling. Kemudian hatta yahudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka nanti akan berolok-olok pada hadis yang lain selain ayatnya tadi, maksudnya gitu, dengan perkataan yang lain. Nanti setan akan melupakan kamu. Maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang dolim itu sesudah peringatan ini. Jadi kalau orang yang melihat ayat-ayat diperolok-olokkan tadi supaya berpaling, nek tidak mau berpaling malah duduk bersama mereka, kemudian sing diomongi bukan ayat, itu dianggap dolim. Kalau yang mendengar tadi dianggap munafik. Nah, coba di sini kalau hadis yang di sini artinya perkataan, Pak, tadi sini. Ada nggak, Pak, kira-kira orang yang begitu, Pak? Misalnya gini, pada waktu mau pidato, pembukaannya menggunakan ayat, tetapi ayat itu tidak dianalisakan, kemudian nanti yang diceritakan yang lain-lain, Pak. Nah, coba pada waktu pembukaan pidato ayatnya keluar, tapi kemudian ayat itu tidak dibahas, tapi justru yang diomongkan yang lain. Bangsane dagelan, bangsane metu kabeh, tapi ayatnya itu tadi nggak dibahas sama sekali. Itu kan berarti memperolok-olok ayat. Nanti ente-enteannya dia nanti akan membicarakan bihadisin ghairi, dengan perkataan yang lain selain ayatnya tadi. Maka kamu jangan duduk dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau kamu melihat supaya berpaling, nah enggak, kamu dolim. Nah, kamu mendengar juga jangan duduk bersama mereka, nanti kamu munafik. Loh kan? Cukup jelas loh, Pak, ayat-ayat itu. Cuma selama ini karena mungkin nggak kita kaji, kan kita tidak sadar gitu loh. Mengambil inisiatif bagaimana? Inisiatif itu perintahnya kalau melihat supaya berpaling kok. Mau itu rasanya. Ya cuma melu-melu. Gitu. Lah, nek perlu misalnya duduk pun punya misi sampean ngandani itu boleh. Duduk malah ngamini ya gimana? Nek kandhane anggo ya ora apa-apa to, kene sing penting ngandani. Nek sampean iki bareng ngomong ke ayat iki mbok ya ayat iku dibahas. Lho, bareng ngomong ke ayat terus dandang gula maca pati apa ya patut. Lho, ayat tak mbok bandingke karo dandang gula lho. Kan nanti kena ayat ini. Iki ngaji mah Quran kuwi nggunakake hadis yang lain. Lah ya nyatane hadis yang lain bukan yang dandang gula. Jadi kita harus betul-betul cermat, Pak. Kalau kita nggak cermat, nanti kita melakukan sesuatu ketoknya bener tiba-tiba keliru. Ya. Nah, di sini di dalam dua ayat ini 450 dan 668 ini hadis di sini maksudnya perkataan yang lain selain ayat. Fi hadisin ghairi tadi kan. Hadis yang lain itu berarti perkataan selain ayat yang diomongkan tadi. Maka kalau kita menyampaikan ayat itu ya harus ayat itu dibahas. Jangan kemudian malah lari ke sana. Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Tapi nanti nggak diomong ilmunya mana, itu enggak, yang diomongin yang lain. Wah, kemarin saya ke kuburan sana loh, malah gitu. Sing diomongin bukan ayat. Itu nanti kan keliru, Pak. Nah, maka kita harus betul-betul cermat, Pak. Jadi di dalam memahami ketentuan hukum Allah itu harus betul-betul sungguh kepada Allah. La syarikalahu, tidak ada serikat baginya. Nah, kalau kita membaca iftitah aja kan, ini wajah iya lillati fatara samawati wal ardu anifam wa ma ana minal musyrikin. Menyatakan saya ini tidak termasuk orang-orang musyrik, ya Allah. Lu wis menyatakan dewi kok malah musyrik.
kan berarti ora cocok karo janjine toh. Itu kan sebagai janji toh statement itu. Kemudian masih dilengkapi lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu, tidak ada serikat baginya. Terus nanti diulangi ini kan Fatihah, bukan Fatihah itu Pak. Iya karena butuh, iya karena setangin kan di bulan baleni. Lah kok mosok entek-entekan iki ya, mosok bar salat iki ya lali. Selama ini Pak, kalau yang misalnya ya berapa kali misalnya ada gempa, Allahu Akbar, Allah, tapi nanti gempanya reda diam. Loh ini gimana coba? Setelah reda gempanya itu diam, malah tertawa-tertawa. Nanti begitu ada gempa, Allahu Akbar, Akbar lagi. Nah ini. Nah seharusnya itu kita ingat kepada Allah itu bukan pada saat kejadian itu, sebelumnya itu kita harus mendekatkan diri. Nah, saya ingatkan bahwa sekarang ini bulan Rajab, Pak. Bulan Rajab itu para ahli astronomi menghitung bumi kita terletak pada titik yang namanya titik aphelion orbit, titik yang terjauh dengan matahari sebagai pusat jatuh. Itu nanti akan banyak hal-hal yang terjadi kepada bumi akibat radiasi, karena bumi kita terletak pada titik yang paling jauh. Gitu, Pak. Kemudian pada bulan Rajab juga termasuk bulan Hurum, itu ada hubungan dengan suaka marga satwa. Maka Anda yang suka berburu, jangan berburu dulu pada bulan-bulan ini, aja berdili mano. Juga termasuk kancil, juga termasuk macan, ular, jangan di pada bulan-bulan ini, jangan. Gitulah. Nah, nek orang dikaji kan orang ngerti, Pak. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, mungkin karena waktunya sudah cukup, pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih akan berbicara tentang pokok bahasan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikianlah semoga menjadikan bahan perenungan bagi kita sekalian, sehingga kita mengerti hakikat daripada petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.